yang tidak bisa kita capai, yang tidak bisa Pak Bu kita perdapati, itu adalah kun hijatnya Allah. Apa itu kun hijat? Hakikat Tuhan sebenarnya tidak mungkin. Namun perkara ini Pak Bu, bagaimana kita mengasahkan zatnya Allah? Zat Allah itu adalah nur Tuhan. Kalau kun hijat itu hakikat Tuhan sebenarnya. Jadi yang kita asahkan itu adalah zatnya Allah atau nur Tuhan, bukan hakikat Tuhan sebenarnya atau kun hijat. Nah, dari karenanya ayat yang lain katakan, lu sengaja pahamkan dulu supaya jangan ada perselisihan. Di dalam sebuah hadis Nabi katakan lagi apa? Kullukum fi dzatillahi ahmaq. Untuk kamu sampai kepada kun hijatnya tidak mungkin. Jadi yang tidak mungkin itu adalah kun hijat. Kun hijat itu pahamannya dua. Hakikat Tuhan sebenarnya tidak mungkin kita perdapati, bahkan Rasulullah sekalipun. Makna kun hijat yang kedua apa? Proses terjadinya Allah itu kan ada yang tahunya. Hanya diri Tuhan sendiri yang mengetahuinya akan dirinya sendiri. Nah, yang kita ingin asalkan hijatnya Allah, yakni nur Tuhan, nurnya, bukan kun hijatnya. Nah, dari karenanya kalau sudah pian di situ mengenal, maka bagaimana ayat ini bisa kita pahamkan? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa segala sesuatu fana dan binasa, illa wajhah, kecuali zatnya Allah. Yang dimaksud sesuatu itu ya alam. Yang dimaksud sesuatu itu ya makhluk. Nah, ini menempati halikun. Halikun itu fana, halikun itu binasa. Maksudnya apa? Menempati ketiadaan, atau memang sebenarnya tidak ada. Ini halikun illa wajhah, yang nyata, yang nampak itu hanya zatnya Allah, zatnya Allah. Nah, baru ulun jelaskan kembali. Jadi sebenarnya Pak Bu, Allah itu ada dan nyata. Kenapa? Karena fana dan binasa, artinya menempati ketiadaan. Kata lain tadi Pak, Allah itu berarti nyata dan ada. Namun demikian, maaf, bagi orang yang tidak mengenalnya, bagi orang yang tidak tahu, maka Allah itu selalu dianggapnya gaib, selalu dia beranggapan tersembunyi dan tidak mungkin kita mencarinya. Nah, ya nang di dalam televisi itu serial apa? Pencari tuh, mencari, dicarinya terus. Namun bagi orang yang kenal dan mengetahuinya, bahwa sebenarnya lah Allah itu Pak Bu berada di alam yang terang benerang. Berada di alam yang terang benerang. Kenapa? Bukankah secara umum nur Allah itu meliputi semesta alam? Nurnya itu zatnya. Tuhan ingin dikenal. Nah, Tuhannya nang sebenarnya hakikat Tuhan kun hijat, nang tidak bisa kita mengetahuinya, tapi dia ingin dikenal melalui dirinya sendiri. Menyebutnya akan dirinya tadi, akan nurnya, atau cahaya dirinya tadi nur.
Nah nurnya ini meliputi semesta alam. Allahu nurus samawati wal ardh. Nyata ada? Nyata. Itu zat. Nah, namun kita tidak perlu mengatakan itu zat, namun kenyataan zat. Jadi secara umum nurnya sudah meliputi alam. Inilah yang menjadi keyakinan kita, Pak Bu, bahwa bagi orang yang kenal Allah, Allah berada di alam yang terang benerang melalui nurnya, melalui zatnya. Nah, coba perhatikan pian sering baca doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya. Ini sebenarnya ayat Quran. Lalu dibawa di dalam doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Artinya apa? Sesungguhnya kuhadapkan wajahku dengan wajah sang pencipta langit dan bumi. Merasalah pian waktu itu membaca daharapan mahayal, benar ya? Mahayal. Ulut berdirilah, kalau usah duduk ulut tadi nunggu peri. Inggih. Nah, padahal ulut ini malam ini kalau usah bacaan lagi mah makanan masuk kamar ya lagi ulut. Maunya nang kayak itu. Nah. Inni wajjahtu wajhiya. Nampak mana? Kuhadapkan wajahku dengan wajah sang pencipta langit bumi. Kita ambil dari langit bumi tadi. Langit dan bumi serta isi dari mana? Dari nur. Berarti ini wujud nur. Sedangkan nur ini asa dengan Tuhan. Ini wajah tuh. Badap ada. Bukan ada ulun, ada Tuhan di muka badap nangga ini. Nah, ada paham. Nyata benar doa iftitah ini kuhadapkan wajahku dengan wajah Tuhan, dengan wajah sang pencipta langit dan bumi. Sedangkan langit bumi serta isinya termasuk kita dari nurnya. Nur itu zatnya. Dan zatnya itu kesat dengan yang punya zat, yakni Tuhan Rabbul Izzati. Nah ini wajah. Nah mahayal nang mana? Biar tahu artinya bisa mahayal. Wah seolah ini aku nih Tuhan. Nah ya nang hirang dahi bantu. Bujur kada? Pian di muka aja nah kita sama-sama ruku hantuk kada? Nah maaflah nang hirang-hirang dahi itu kira-kiranya memaham ini wajah tu wajah ya. Berhadapan lawan Tuhan di mukanya. Jadi waktu sama-sama ruku berhantuk. Padahal ini. Nah supaya nyata Pak, kullu syai'in halikun, panakan diri. Kita ini menempati ketiadaan. Menempati ketiadaan. Kalau kita sudah merasa tidak ada, maka yang wujud hanya Allah. Nah ini yang dikatakan illa wajah. Wajah itu ya wujud itu ya zat itu ya nur itu asal dengan Tuhan yang punya nur. Nah jadi mantap karena subuh nih sembahyang ada mahayal lagi. Ini nama mengakibatkan kita nih selalu galau. Mahayal. Ini orang mahayal nih galau. Apalagi kita makan kacubung. Apalagi kita makan kacubung makinnya galau. Kacubung dimakan. Kan ada lagi kalau bantasan. Macam-macam aja ini. Mau bener. Paham kan ya? Paham kan? Ulun paham kan? Ini Tuhan mengatakan, ujar Tuhan apa? Ketika engkau hadir,
kita nih merasa ada, maka aku ya Tuhan goib. Ikam pernah ada. Namun ketika engkau goib, ikam gak ada, maka aku yang hadir. Paham gak? Ini yang dipadahkan wajah. Ini wajah tuh wajah ya. Kullu syai'in halikun ila wajah. Kita ini menempati ketiadaan. Maka yang ada hanya wajah Allah, yang ada hanya wujud Allah, yang ada hanya zat Allah, yang ada hanya nur Allah. Nur Allah. Nur Allah itu asa sendirinya dengan Tuhannya. Nyamannya yang sudah tahu. Tapi pulang ujar Tuhan dalam hadis kursi, disambung Tuhan pulang. Nah, ini kita nih jadi kita Tuhan aja dirampok. Tuhan aja dirampoknya. Mana buktinya? Tuhan mendarat. Ujar Tuhan apa? Wahai sekalian hambaku ya Tuhan, aku ini sebenarnya Tuhan yang nyata. Nyata oleh. Tetapi sayang, engkau telah merebut kenyataanku. Pahamlah? Lalu Tuhan gaib terus. Merebut kenyataan Tuhan karena kita nang merasa ada. Nah, ini nang mau. Nah, makanya galau. Nah, bila jauh lawan Tuhan ini galau. Apalagi jauh kadusa lawan Tuhan, jauh lawan bini gitu galau. Paman paham ya? Jangan kan lawan Tuhan, lawan bini aja galau. Nggih. Gaya ulunnya nah, itu pangkenas. Nya ada paham jo mantik nang yang dihiga habis sampai. Nya ulun kada monting pian nang dihiga. Berapa tahun dah bolak-balik ada kamar sorangan naik gurih. Maaf gila. Nah, kembali paham pula nih. Di mana nang kita kada berhadap belum Tuhan? Dimanapun, kapanpun, saat bagaimanapun, maka kita tidak pernah terpisah, bercerai, bahkan selalu tawajuh berhadapan lawan Tuhan. Kada mau galau. Jadi bila galau-galau, nah boleh kangen itu aja. Itu aja boleh kangen. Hayu nyamannya hendak berkomunikasi lawan Tuhan, nyamannya hendak berdialog lawan Tuhan. Saurangan gin rami, saurangan pun rami. Menyenang paham. Nah, ada paham tuh makin sorangan makin sunyi. Apalagi boleh nonton tele malah lewati kuburan gitu. Ulan ambilakan pulang. Ini nang merasa saurangan nah. Boleh ini dipaham lah contohnya nah, jangan tertawa aja. Memangnya agak lucu tapi pahami. Nina orang nih boleh nonton film lewat kuburan karenanya merasa sorangan, takutan enggak? Takutan, tapi pulang nonton film boleh lawan pacaran. Nah, lawan pacaran garis bawahi lawan pacaran. Biar Pak gue kubur nang angker, takutan beda? Kada takutan karena lawan siapa? Pacaran. Mana pacarannya? Paham nggak? Paham nggak? Kada mau takutan, kada mau galau. Apalagi nang mengawani ajal joleha. Bah, Arman. Nang mengawani ajal joleha, kolera. Nah sorangan lagi dia. Jangan dikira sendiri itu sendiri. Kurang tawajuh lawan Tuhan. Nang merasa sorangan tadi dasar secara johirnya sorangan. Nah, nang lawan pacaran tadinya kada berpisah lawan Tuhannya. Selalu berhadap. Wah, ya apa nih? Kita lanjut. Pak. Lalu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah. Nabiullah Musa pernah berkata lawan Tuhan. Apa aja Nabi Musa?
Ya Allah, perlihatkan diri Engkau agar supaya hamba bisa melihat Engkau. Ujar Nabi Musa. Lalu ujar Tuhan apa pula? Engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihat aku. Ini yang dimaksud kun hijat. Nah makanya dipaham kalimat itu, namanya ujar Tuhan, engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Berarti yang dimaksud jaka kun hijat kan? Kun hijatnya. Nah yang kedua Rasulullah ditanya. Makanya mengaji ini bujur-bujur naman dengar, jangan sekilas pintas karena gagal paham. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kata sahabat, adakah kita bisa melihat Allah di hari kiamat nanti? Lalu jawab Rasulullah apa? Nabi tidak langsung menjawab, cuma menjawabkannya ini supaya sahabat yang bertanya ini bisa paham. Ujar Nabi apa? Adakah engkau kesulitan melihat bulan saat purnama? Tidak, katanya. Nah sekarang kata Nabi lagi, adakah engkau kesulitan melihat matahari yang tidak ada awan? Tidak, katanya. Lalu apa kata Rasul? Sebegitu itulah saking jelasnya kita melihat Tuhan karena di hari kiamat. Oh, berarti yang dimaksud ini siapa? Zatnya Allah, yakni nurnya. Memandang nurnya seolah seakan-akan melihat yang punya nur, karena yang punya nur itu tidak mungkin kita temukan, tidak mungkin. Tetapi dia menyatakan dirinya, menjohirkannya, mentajalikannya melalui rahasia dirinya sendiri, yakni cahaya dirinya yang disebut nur. Dan nur itu sudah menjadi alam serta isi sekarang. Maka seluruh makhluk menjadi cermin bukti keberadaannya Allah. Seluruh makhluk alam semesta ini menjadi tanda akan wajahnya Allah. Nah, di mana nggak ada melihat? Melihat kalau menurut kada melihat juga. Jadi yang kita lihat ini namanya zatnya atau nurnya. Yang pertama tadi ujar Tuhan itu kun hijat. Nah jadi paham. Jadi jangan asal ada dalil kemudian pian baca terjemah tanpa memaham. Nah dua itu lah. Dalil keduanya dari Nabi Musa, bahkan dari Rasul. Bahkan ditambah lagi perkataan oleh ulama sufi apa? Beliau memperjelas daripada hadis dari Rasulullah. Ujar sirin apa? Ya Rob, wahai Tuhanku, bagaimana engkau gaib? Bagaimana engkau ini gaib? Padahal yang ada ini kejahiranmu melalui apa nih? Zatnya atau nurnya. Bagaimana Tuhan bisa dibadahkan gaib? Sedangkan seluruhnya ini kejahirannya. Dan bagaimana engkau bisa dikatakan tersembunyi sedangkan engkau nyata melalui zatnya atau nurnya? Berarti nang johir dia Allah, nang batin pun dia, yakni Allah. Huwa zohir, huwal batin. Nang jahir aku ya Tuhan, nang batin pun aku, nang gaib aku, nang nyata pun aku. Kenapa? Tadi Tuhan belum dikenal gaib, nah lalu menyatakan dirinya johir, huwa zohir, huwa nang jahir Tuhan juga, nang batin Tuhan juga, nang mana lagi? Nah itu wajahnya. Nah jadi jangan mahayal lagi beribadah sembahyang, terutama lawan berdoa. Nah jika berdoa ini bujur-bujur,
Nah, yang kada bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Banyak kan? Ya Allah, semua bahasa tuh bahasa Allah Ta'ala tahu aja Tuhan. Bahasa Arab kada bisa, bahasa Inggris kada bisa, bahasa Karwa. Makanya Pak Ibu saat musabakah tilawatil Quran, nang pemanjangnya nih napas orang keluar, nang lain kada panjang. Kenapa? Hintalu ya kawinnya manjangkan. Pemanjangnya napas pemandannya orang keluar menang nomor 1. Arwah Muammar nang Kori internasional ya kalah. Jurang siapa nang lebih hebat dari Kori kita nang internasional? Muammar, arwah Muammar. Sakanya orang keluar mengalahkan. Apalagi pemanjangnya suara kolera. Nah kembali Pak. Nah, ya sponsor kan bisa ya. Kembali. Wujud sejati itu hanya satu. Wujud sejati itu maksudnya wujud sebenarnya. Wujud sejati atau wujud sesungguhnya, wujud sebenarnya itu hanya satu, yakni wujud Allah. Benar ada nih pengwujud tidak? Wujud Allah. Adapun wujud alam semesta serta isi ini tajalinya dari wujud sejati. Nah jadi jangan disikut Tuhan tuh, jangan disingkirkan dasar orang yang nyata hadir. Kayak apalagi namanya menyembunyikan, kadang harus disembunyikan terlebih terang. Terlebih terang. Nah ini namanya Pak Bu, kita melihat Tuhan itu di sebalik yang nyata. Ini nyata lah. Nah di sebalik yang nyata. Ini baik. Pian lihat ulun aja lihat. Ini ulun. Nah lihat di sebalik nang nyata nih. Itu nang wujud sejati. Itu wujud sebenarnya. Itu wujud sesungguhnya. Wujud dulu, wujud majazi. Majazi itu namanya bayang-bayang ya. Mudahan paham nang Tuhan. Wujud kita dan wujud alam ini namanya wujud majazi. Majazi itu bayangan. Bayangan ini dia bergantung dengan wujud. Bila kada ada wujud, kada ada bayangan. Nah lihat ini. Nah. Mun kada ada wujud, kada ada bayangan. Nah. Kita ini wujud bayangan majazi. Wujud majazi atau bayangan ini bergantung kepada wujud hakiki, bergantung kepada wujud sejati, bergantung kepada wujud yang sebenarnya. Karena itu lihat tilik di sebalik yang nyata, itulah wujud sebenar. Kita hanya melihat yang ada, kadang melihat di sebalik yang nyata. Memang ini lain Tuhan, lain Tuhan laisa, tidak bisa diumpamakan. Karena itu kita melihat di sebalik nang nyata tuh lain laisa, kada mau diumpamakan. Namun nang ada nih bau urat, batulang, badara, badaging lain di sebaliknya tuh nah. Ya paham? Nah nang di sebaliknya tuh laisa kamislihi, saya kada mau diumpamakan, tapi ada dan nyata. Diri kita ini nyata, tetapi ada yang terlebih amat sangat nyata. Nah nang di sebaliknya tuh nang paling nyata benar. Berikan contoh lah. Araman mana Araman? Ika bulan tadi kemana? Nah Araman apa nih? Asbak. Pak Bu, kada mungkin kada tahu dengan asbak. Kada perlu dicatokkan kelola nyata asbak. Ini asbak. Dari mana man? Kaca. Dua kata tuh aja. Asbak kaca. Asbak tuh nyata kalau nah. Tapi ada yang terlebih nyata dari asbak kaca. Kenapa? Yang jadi asbak kaca.
yang punya nama asbab kaca, paham kah? Nah kedirinya jadi asbab tuh kadada rupa asbab rupa kaca, nama asbab nama kaca. Insan boleh kakan diri pian itu adalah deda. Inilah ayat